Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Anak-anak, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di kesempatan ini kita akan belajar di kelas 6 dengan muatan pelajaran Kemuhammadiyahan bab 1 Tapak Suci Putra Muhammadiyah bersama dengan Bunda Linda. Nah anak-anak, silakan anak-anak bisa mempersiapkan seluruh alat tulisnya seperti buku tulis dan buku paket. Bagi anak-anak yang mempunyai buku paket, bisa menyimak dan menggarisbawahi hal-hal yang penting menurut kalian. Adapun anak-anak yang tidak memiliki buku paket, silakan menuliskan kembali hal-hal yang anak-anak anggap penting. Baiklah anak-anak, yang pertama yakni adalah sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Anak-anak, kita semua sudah tahu ya bahwa Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini adalah salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah di bidang seni bela diri dan olahraga. Nah anak-anak, Tapak Suci ini biasa kita kenal dengan TS. Tapak Suci Putra Muhammadiyah berasaskan Islam. Jadi kalau berasaskan Islam berarti bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ia juga bersifat atau berjiwa persaudaraan. Tapak Suci Putra Muhammadiyah secara resmi didirikan pada tanggal 31 Juli 1963. Bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1383 Hijriah di Yogyakarta. Tapak Suci Putra Muhammadiyah berkiprah sebagai organisasi pencaksilat menginduk kepada Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI. Tapak Suci Putra Muhammadiyah memiliki moto, dengan iman dan akhlak saya menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak saya menjadi lemah. Masih di sejarah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Di sini kita akan membahas bagaimana sih Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini bisa ada. Nah, yang pertama, pada tahun 1921 ada kakak beradik yang bernama Adimyati dan M. Wahid berasal dari Kauman, ingin belajar pencaksilat dengan seorang pendekar yang bernama Kiai Haji Busro Suhada di Banjarnegara. Nah anak-anak, ini kakak beradik ini pergi dari Kauman Yogyakarta ke Banjarnegara untuk belajar pencaksilat dengan Kiai Haji Busro selaku pendekar di zaman itu. Kemudian pada tahun 1925 Adimyati dan M. Wahid meminta restu kepada Kiai Haji Busro untuk mendirikan sebuah perguruan pencaksilat di Kauman yang disebut dengan Cikauman. Nah anak-anak, setelah meminta restu kepada Kiai Haji Busro, kemudian Kiai Haji Busro mengizinkan. Setelah itu ia mendirikan perguruan yang dikenal juga dengan perguruan Cikauman. Nah, masih di tahun yang sama, yaitu pada tahun 1925, Adimyati dan M. Wahid merestui bahwa perguruan Tapak Suci adalah sebagai kelangsungan dari perguruan Kauman atau yang didirikan pada tahun 1925 itu. Kemudian pada tahun 1963, murid-murid dari Adimyati dan M. Wahid
bahu-membahu mempersiapkan kelahiran tapak suci. Nah anak-anak, jadi seperti itu ya sejarah singkat daripada Tapak Suci Putra Muhammadiyah dari tahun 1921 sampai dengan 1963, dan diresmikannya Tapak Suci Putra Muhammadiyah sebagai salah satu ortom Muhammadiyah dalam bidang seni dan bela diri. Baiklah anak-anak, dari penjelasan yang sudah Bunda sampaikan tadi, anak-anak dapat mengisi pertanyaan yang akan Bunda sampaikan berikut ini. Yang pertama, apa asas daripada tapak suci? Yang kedua, kapan berdirinya Tapak Suci Putra Muhammadiyah? Dan yang ketiga, apa moto daripada Tapak Suci Putra Muhammadiyah? Tulislah dan jawablah pertanyaan tersebut di buku tulis kalian. Setelah itu, dengarkan penjelasan Bunda untuk materi berikutnya. Kemudian nanti Bunda akan memberikan pertanyaan selanjutnya dan ditulis di nomor 4 ya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah anak-anak, itulah gambar seragam Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Coba diperhatikan, ada warna apa saja ya yang terdapat pada seragam Tapak Suci tersebut? Ya, betul sekali. Warna pada seragam Tapak Suci ada merah dan kuning. Seragam Tapak Suci Putra Muhammadiyah pertama kali dirancang oleh Zundar Wisman dan Ani Susanto pada tahun 1963. Kemudian diresmikan pada Konferensi Nasional 1 Tapak Suci Putra Muhammadiyah pada tahun 1966 di Yogyakarta. Setelah dibakukan dan diresmikan pada tahun itu, hingga sekarang seragam Tapak Suci Putra Muhammadiyah tidak pernah berubah. Seragam Tapak Suci berwarna merah dengan cincin berwarna kuning. Merah melambangkan keberanian. Terdapat 5 cincin di bagian baju dan celana. Cincin di leher melambangkan mental dan spiritual. Cincin di tangan kanan melambangkan persahabatan. Cincin di tangan kiri melambangkan pertahanan diri. Cincin di kaki kanan melambangkan olahraga, dan cincin di kaki kiri melambangkan seni dan budaya. Baju berbentuk kurung dengan ukuran panjang lengan 8 cm di atas pergelangan tangan. Terdapat lambang Tapak Suci di bagian dada sebelah kiri dengan tulisan berbingkai kotak dan bertuliskan Putra Muhammadiyah. Panjang celana 8 cm dari mata kaki dan melebar di ujung kaki. Seragam Tapak Suci untuk putri menggunakan kerudung berwarna hitam dan dalaman kaos panjang berwarna hitam pula. Nah, anak-anak, setelah tahu bentuk dan warna daripada seragam Tapak Suci, kita perlu tahu fungsi dan kegunaan seragam Tapak Suci. Fungsi yang pertama adalah seragam sebagai identitas perguruan Tapak Suci. Yang kedua, menanamkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang keempat, membandingkan tingkatan terutama pada sabuk dan tanda tingkatan melatih sehingga menumbuhkan sikap untuk terus maju. Dan yang kelima, memberikan rasa nyaman saat berlatih karena model dan bentuk seragam silat didesain untuk memudahkan kita dalam bergerak. Nah anak-anak, itulah tadi fungsi dan kegunaan daripada seragam Tapak Suci. Berikutnya silakan ditulis soal yang akan Bunda sampaikan. Yang pertama, siapa yang merancang seragam Tapak Suci Putra Muhammadiyah? Yang kedua, jelaskan 5 cincin di bagian baju dan celana seragam Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Dan yang terakhir, sebutkan fungsi dan kegunaan seragam Tapak Suci. Nah anak-anak, dalam pembelajaran ini berarti ada 6 soal yang harus anak-anak kerjakan.
Nah, anak-anak, sebelum anak-anak semua keluar daripada video ini, pastikan anak-anak semua sudah absen dengan menuliskan nama dan kelas kalian pada kolom komentar, serta tinggalkan like pada video ini ya. Untuk tugas silakan kirim pada Google Classroom yang sudah Bunda siapkan ya. Ingat, jangan di forum, tapi di tugas kelas, dan pastikan nama kalian terdapat di situ. Nah, anak-anak, mungkin cukup itu saja ya yang dapat Bunda sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ke depannya. Baiklah anak-anak, marilah kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya Bunda mohon maaf. Akhirul kalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.